Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada malam ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai mood swing atau perubahan suasana hati. Tujuan kegiatan ini eh, adalah agar kita dapat saling berbagi pengalaman, memahami penyebab perubahan suasana hati, eee, serta menemukan cara mengelolanya dengan lebih baik. Sebelum memulai kegiatan ini, ada beberapa aturan yang perlu kita sepakati. Yang pertama, eee, semua yang dibicarakan dalam kelompok ini bersifat rahasia. Yang kedua, ketika ada teman yang berbicara, kita mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong pembicaraan. Kemudian yang ketiga, kita saling menghargai pendapat satu sama lain dan tidak saling menghakimi. Apakah teman-teman bersedia untuk mengikuti aturan tersebut? Bersedia. Baik, agar suasana lebih akrab, mari kita mulai perkenalan. Eee, Silahkan sebutkan nama dan alasan teman-teman mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, alasan saya mengikuti kelompok ini karena akhir-akhir ini mood saya mudah berubah. Kadang pagi saya sangat semangat, tetapi siangnya tiba-tiba menjadi bad mood tanpa alasan yang jelas. Akibatnya saya sering terlihat jutek kepada teman. Mungkin itu. Baik, perkenalkan nama saya Andi Novianti. Saya mengikuti konseling kelompok ini karena saya mudah emosi. Kadang hanya karena bercanda sedikit, saya langsung tersinggung. Setelah marah, saya justru menyesal. Mungkin itu saja. Baik, perkenalkan nama saya Lisa. Saya sering merasa sedih secara tiba-tiba. Saat banyak pikiran, saya menjadi malas kuliah, malas berbicara dengan orang lain, dan lebih memilih menyendiri. Perkenalkan nama Aprili. Kalau saya itu sering overthinking, hal-hal kecil sampai akhirnya memengaruhi suasana hati saya sepanjang. Terima kasih atas keberanian teman-teman untuk memperkenalkan diri dan berbagi alasan kenapa teman-teman mengikuti kegiatan bimbingan konseling kelompok ini. Saya berharap teman-teman bisa merasa nyaman selama kegiatan berlangsung. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin memastikan apakah teman-teman sudah merasa cukup nyaman untuk berdiskusi. Sudah. Saya juga sudah mulai merasa nyaman. Awalnya saya sedikit gugup, tapi sekarang lebih tenang. Kalau saya sudah cukup siap untuk Baik, perasaan gugup di awal merupakan hal yang wajar. Di sini tidak ada jawaban yang benar maupun yang salah. Yang terpenting adalah teman-teman sudah berani menyampaikan pendapat dan pengalaman dengan jujur sesuai yang dirasakan. Kalau begitu, mari kita mulai diskusinya. Menurut teman-teman, perubahan mood itu berpengaruh tidak terhadap kehidupan sehari-hari. Menurut saya sangat berpengaruh, tapi sebenarnya saya hanya sedang tidak nyaman dengan perasaan saya sendiri. Kalau saya pernah bertengkar dengan teman hanya karena tidak bisa mengendalikan emosi. Kalau saya jadi sulit berkonsentrasi saat kuliah
karena pikiran saya kemana-mana. Kalau saya sering susah tidur karena terus memikirkan banyak hal yang belum tentu itu terjadi. Selain itu, apa yang biasanya menjadi penyebab mood teman-teman berubah? Biasanya karena kurang tidur atau tugas kuliah yang menumpuk. Baik, kalau saya karena kelelahan dan merasa banyak tekanan. Kalau saya masalah keluarga sering membuat saya sedih dan sulit bersemangat. Kalau saya lebih sering karena terlalu banyak berpikir tentang sesuatu ya yang belum tentu terjadi. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Ternyata penyebab mood teman-teman berubah itu berbeda-beda. Sekarang saya ingin bertanya, ketika mood sedang tidak baik, apa yang biasanya teman-teman lakukan? Kalau saya mendengarkan musik. Kalau saya sendiri memilih diam agar tidak menyakiti orang lain. Kalau saya sering bercerita kepada teman saya. Kalau saya suka berjalan jalan sebentar atau duduk-duduk sendiri. Apakah cara yang teman-teman sebutkan itu membantu? Setelah tenang, saya baru sadar kalau reaksi saya tadi. Lumayan membantu walaupun Kalau saya merasa lebih lega setelah bercerita. Kalau saya menjadi lebih tenang setelah berjalan-jalan. Selain cara-cara tersebut, menurut teman-teman, apa lagi yang bisa teman-teman lakukan agar mood teman-teman lebih stabil? mungkin kalau dari saya mulai mengatur waktu tidur supaya tubuh tidak terlalu lelah. Kalau saya sendiri yaitu belajar mengendalikan emosi sebelum bereaksi. Kalau saya meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang saya sukai. Saya itu mengurangi penggunaan media sosial ketika pikiran saya itu sedang penuh. Pendapat yang sangat baik. Mengelola mood memang membutuhkan latihan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengenali penyebabnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita memilih cara yang sehat untuk mengatasinya, seperti mengatur waktu istirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, berolahraga, berdoa, melakukan teknik relaksasi, atau melakukan aktivitas yang menurut teman-teman itu menyenangkan. Sekarang, coba bayangkan jika minggu depan mood teman-teman kembali berubah, apa yang akan teman-teman lakukan? Mungkin saya akan menarik napas dalam-dalam dan tidak langsung melampiaskan emosi kepada orang lain. Kalau saya sendiri akan berhenti sejenak sebelum bereaksi supaya tidak menyesal. Kalau saya akan berbicara kepada orang yang saya percaya daripada memendam semuanya sendiri.
Kalau saya akan mencoba fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan tidak terus-menerus overthinking. Mungkin itu saja. Baik, bagus sekali. Saya senang teman-teman sudah memiliki rencana untuk menghadapi situasi tersebut. Semoga langkah-langkah itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, saya ingin meminta setiap orang menyampaikan satu hal yang diperoleh dari diskusi hari ini. Baik, dalam diskusi ini saya menyadari bahwa saya tidak sendirian dalam menghadapi perubahan mood. Kalau saya sendiri yaitu belajar bahwa emosi tidak harus langsung diluapkan. Kalau saya merasa lebih lega setelah bercerita, dan didengarkan. Saya belajar bahwa mengenali penyebab mood adalah langkah awal untuk mengendalikannya. Baik, terima kasih atas keterbukaan, kejujuran, dan kerjasama teman-teman selama kegiatan ini berlangsung. Saya harap setelah pertemuan ini teman-teman dapat menerapkan cara-cara yang telah didiskusikan untuk mengelola mood dengan lebih baik. Jika suatu saat merasa kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan atau berbicara kepada orang yang dirasa teman-teman dapat dipercaya. Mari kita tutup kegiatan malam ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.